Memang Jakarta itu kan memang kota yang memang banyak uangnya, kota yang banyak maksiatnya, kota yang memang segalanya ada. Ya, Mas Gondo ini berani untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Karena dia harus memulai atau membangun baru lagi dengan profesi yang baru, yang mana itu juga menjadi dunia yang baru. Kan seperti itu. Kalau saya prinsipnya, saya itu orang yang tidak bisa ikut seseorang untuk bekerja. Tapi ikutlah seseorang itu untuk menjadi mitra strategis, untuk menjadi partner. Ambil ilmunya. Kalau kalian mampu, baru kerjakan sendiri. Itu yang saya lakukan dulu. Saya selalu menekankan kepada anak-anak saya khususnya, jangan pernah bilang tidak bisa kalau kita belum melakukan. Udah lakukan aja. Kita tidak bisa tapi orang lain bisa. Ketika orang lain itu bisa, saya juga harus bisa. Seperti itu untuk motivasi. Nah, terus ini tadi 2009 ya lulus MH. Terus setelah lulus itu ngambil MKN ini kapan ini? Jadi kan ada apa ya, gejolak hati. Memang Jakarta itu kan memang kota yang memang banyak uangnya, kota yang banyak maksiatnya, kota yang memang segalanya ada. Yeah. Nah itu saya dari tahun 99 terus sempat vakum ke Jogja melanjutkan kuliah, terus kembali lagi. Itu sudah berapa kejenuhan itu ada. Dengan kejenuhan itu ada, akhirnya saya berpikir apa ya yang saya pengen kembalilah ke Jogja. Akhirnya saya berpikir ya notaris itu. Nah, kenapa kok bisa berpikiran notaris padahal ini bidangnya bukan ini nih? Karena rata-rata itu orang yang pengen melanjutkan atau tahu tentang dunia notaris itu biasanya dia orang tuanya mungkin sudah notaris kan gitu. Kemudian yang kedua mungkin dia pernah kerja di kantor notaris. Nah ini apakah ada juga seperti itu? Saya punya teman notaris di Jakarta. Oh, oke. Punya teman notaris yang memang itu ya beliau senior. Terus wes mas jadi notaris saja. Saya akhirnya berpikir 2015 saya mendaftar di UI. Tapi sebelum di UI saya sempat mendaftar di UGM. Tahun berapa itu? 2015 juga. Tapi saya berpikir lagi, waduh nek saya mengejar UGM, tapi di UI saya sudah diterima. Ya. Ya kan? Kalau saya mengejar yang belum pasti dan saya meninggalkan peluang yang sudah pasti, nanti seperti apa? Kecewa saya, ya kan? UI tidak saya ambil, UGM tidak lulus. Ya, betul. Nah, dengan prinsip tadi itu saya ya mungkin sudah ini Allah memberi kesempatan saya udah lulus UI, saya ambil di UI. Oke. 2015. Kemudian lulusnya tahun? Lulus 2017. Saya sempat magang di dosen saya. Terus, nah 2017 setelah lulus itu saya masih belum rela untuk meninggalkan Jakarta sebetulnya. Oke. Saya masih mencari proyek-proyek di Jakarta. Terus akhirnya saya 2019 saya udah dapat sebetulnya PPAT 2017 itu udah ada SK, tinggal mengajukan saja. Terus 2019 saya baru yakin benar-benar saya mantapkan hati saya alih profesi. Itu juga ya alhamdulillah saya suka menabung. Nah, maksudnya istilahnya saya itu berpikiran baik buruknya saya alih profesi. Baru menjabat profesi PPAT tentunya tidak langsung dapat klien kan, tidak dapat pemasukan. Nah, itulah yang memang Allah memberikan saya itu masih simpanan itu, aset-aset yang saya gunakan untuk saya melalui masa-masa saya ahli profesi itu. Oke. Jadi sudah ada persiapan matang ya, karena harus. Mulai dari masa transisi bisa dibilang seperti itu. Transisi. Dari yang biasa kita kerjakan, berarti saya bilang itu suatu momen di mana Mas Gondo ini
berani untuk keluar dari zona nyaman. Ya. Karena dia harus memulai atau membangun baru lagi dengan profesi yang baru, yang mana mungkin itu juga menjadi dunia yang baru. Kan Betul. seperti itu. Sudah saya persiapkan semenjak saya memutuskan untuk kuliah di MKN 2015. Saya sudah berpikir untuk mempersiapkan langkah-langkah apa yang harus saya lakukan kalau memang saya alih profesi. Masa transisi itu harus diperlukan. Kita tidak mungkin, apalagi saya sudah berkeluarga, saya punya anak, dengan alih profesi itu tentunya akan menyita banyak energi atau lagi keuangan yang biaya untuk kehidupan keluarga. Itulah yang di 2015 sampai 2019 itulah saya mengumpulkan tabungan-tabungan lah istilahnya untuk alih profesi transisi. Itu ya, alhamdulillah saya beli kantor, rumah buat kantor, terus ya untuk berapa tahun lah sambil masa transisi ini terlewatkan. Ya alhamdulillah berjalan. Seperti itu. Oh ya, ini karena itu apa yang sudah saya niatkan. Dulu mobil saya, ya alhamdulillah ada rezeki. Karena pertama kali saya itu memegang angkanya B900. Dulu semua mobil saya itu mungkin ada 6 ya. Itu 900 semua. Oh, plat nomornya 900 plat nomornya semua. 900 semua. Gitu dulu. B itu Pak, masih di Jakarta? Ya, waktu Jakarta. Jadi ya karena motivasi itu saya nomor cantik ini ya, 900. 900. Jadi saya apa-apa sekarang kalau menawar itu ganjil. Adanya 900. Oke. Ya ini bukan hanya bercanda ya. Cuma ini keyakinan saja. Itu. Jadi ada makna di angka 900 kan gitu. Ya. Ada sejarahnya. Betul. Gitu. Tapi sekarang saya tidak berpikiran itu lagi. Karena sudah melewati fase mungkin yang penting sekarang anak bisa sekolah, bisa kita mendidik anak secara benar, materi tidak istilahnya konsumtif. Kalau mobil itu kan konsumtif ya. Tidak berpikiran, yang penting sudah ada, ya udahlah berjalan saja. Ya. Jadi mungkin nggak seperti ini sih. Kalau aku ya nggak tahu nih kalau Mas Gondo. Jadi kalau aku pribadi sekarang ini yang kita lihat itu bukan lagi fokus ke materi. Ya memang materi itu penting, tapi kita semakin ke sini itu gimana caranya kita itu kayak semacam karena semakin bertambah umur itu masa-masa lalu yang sulit itu sebenarnya ya kita pasti masih berjuang kan gitu. Cuma kadang-kadang yang saya sendiri mengalami itu kita biasanya lebih fokus ke ini loh, anak itu semakin gede, kita gimana mempersiapkan anak ini biar benar-benar jadi anak yang memang yang kita banggakan gitu. Karena ada beberapa itu dengan kondisi zaman yang saat ini itu kita sebagai orang tua itu kadang khawatir gimana canggihnya teknologi, kemudian perilaku anak-anak itu dengan teknologi yang saat ini tuh jadi kekhawatiran tersendiri. Memang itu karir itu memang penting. Nah, sama halnya nih tadi ada kejarlah karir sebelum umur 40. Karena memang ada ada ustadz itu bilang. Jadi setelah umur batasan 40 ya, kalau orang itu tuh sukses, dia selamanya itu juga akan sukses. Kalau dia kaya ya akan kaya. Tapi kalau sudah umur 40 ternyata belum kaya, itu ya sudah stagnan aja. Gitu. Itu ada itu. Saya pernah baca wejangan dari salah satu ustadz seperti itu. Makanya kalau sudah umur 40 itu akan secara otomatis apa yang sudah kita usahakan itu tuh akan sudah berjalan. Nah, kita fokusnya apa? Ya biasanya ke keluarga, ke ibadah. Rata-rata seperti itu. Makanya kalau yang sudah umur 40 lebih itu tinggal memanage ya. Tinggal memanage saja. Iya, gitu. Jadi tidak yang intinya mungkin ini untuk Gen Z ya. Ya yang tadi sampaikan mungkin diulang lagi ya. Jangan mencari kesuksesan itu dengan nilai saja.
Tapi kejarlah kesuksesan itu bagaimana kamu bisa menciptakan untuk lapangan pekerjaan kamu sendiri. Itu aja. Jangan, kalau saya prinsipnya, saya itu orang yang tidak bisa ikut seseorang untuk bekerja. Tapi ikutlah seseorang itu untuk menjadi mitra strategis, untuk menjadi partner. Ya kan? Ambil ilmunya. Kalau kalian mampu, baru kerjakan sendiri. Itu yang saya lakukan dulu. 3 tahun loh, bukan waktu yang singkat. Saya tidak digaji, saya istilahnya hanya mengharapkan ada event-event yang memang itu Baru dapat bayaran lah. Ya, seperti itu. Tapi setelah saya mampu, saya akan mencari peluang itu sendiri. Dan ini mungkin ada strategi yang dulu itu saya lakukan. Jadi saya di sebuah instansi, kan nggak kenal nih siapa-siapa. Mungkin saya melakukan ini sekitar 5 bulanan. Jadi saya setiap hari makan di kantin di instansi itu berada. Oke. Dari intensitas pertemuan saya makan di kantin itu Tiap hari ya? Tiap hari. Itu saya kenal. Oke. Saya mengenal orang-orang yang makan di situ. Jabatannya apa. Terus, nah itulah saya meniti karir akhirnya. Mas, akhirnya kan kita ngobrol-ngobrol, menanyakan pekerjaan saya sampaikan. Dan itulah saya ingat sekali itu saya ditawari untuk membuat plang nama. Saya nggak perlu sebutkan ya, sebuah instansi plang nama. Dan saya dikasih pekerjaan setelah plang nama itu kajian. Kajian untuk istilahnya survei kepuasan lah masyarakat. Nah itulah dari situlah. Padahal nggak kenal dulunya, tapi saya berpikir gimana caranya saya kenal sama lingkungan di sini. Itulah yang saya lakukan. Ya kan, ya alhamdulillah dulu ya prinsipnya yang harus dipegang juga jangan meremehkan, ya kan, jangan memilih-milih teman, ya kan. Dulu staf, sekarang jadi apa? Ya kan. Ya alhamdulillah banyak kenalan saya, istilahnya jaringan saya yang sekarang eselon 1, eselon 2, tapi udah jadi pejabat sekarang udah pejabat lah. Itu dulu kenalnya dari staf. Seperti itu. Tapi karena saya profesinya sudah beralih, ya hanya say hello pertemanan saja. Seperti itu. Tapi kan dari relasi itu kalau kita bisa menjaga itu tetap berguna suatu saat, kan seperti itu. Jadi walaupun mungkin sudah berbeda ini, tapi biasanya karena yang namanya relasi itu bisa dibilang seperti menarik rezeki. Contohnya seperti ini. Saya pernah mengalami waktu itu masih staf notaris ya. Itu saya itu kebiasaan kalau makan itu sukanya di angkringan. Kan gitu. Suka banget kalau makan di angkringan. Ya mungkin salah satunya juga murah kan gitu. Nah, saat itu biasanya itu kalau saya nongkrong di angkringan makan siang gitu tuh banyak ketemu orang. Dan seperti yang Mas Bondo bilang, kita tidak pernah melihat dia dari latar belakang apa, profesinya apa gitu. Karena yang rata-rata di situ itu ya biasanya ada yang mohon maaf, ada yang tukang beca, tukang parkir, yang macam-macam lah makan di angkringan itu. Nah, suatu ketika saya makan di situ, saya ngobrol itu sama orang Jakarta. Dia punya apartemen di Jogja ini yang lama tidak dipakai. Terus dia datang ke sini nih dalam rangka untuk menjual apartemen itu. Nah, ngobrol-ngobrol, terus dari ngobrol itu dia bilang, Mas bisa jualin nggak nih apartemen saya gini-gini. Padahal saya bukan sales, maksudnya sales di properti ya waktu itu. Dan saya bilang, wah gimana nih caranya jualin kan gitu. Karena saya bukan agen properti, bukan bidangnya juga. Akhirnya cuma ya sudah Pak, boleh Pak, nanti di-share aja minta nomor teleponnya, terus di-share ininya bukti kepemilikannya. Nah, saat itu sudah ngobrol, makan selesai, akhirnya itu cuma waktu itu masih ingat itu di WhatsApp lupa saya, atau pokoknya di sosial media itu cuma
saya upload aja apa namanya dijual apartemen gini. Nah dari situ ada yang menghubungi saya, Mas ini ada yang dijual itu. Akhirnya apa? Ya bener. Oh iya gini. Cuma waktu itu karena saya nggak punya pengalaman, orangnya yang tanya, yang rencana pengen beli itu langsung saya kasih share ke bapaknya, gitu kayak pemiliknya. Tahu-tahu, bener, tahu-tahu nggak tahu kenapa, selang berapa hari saya ditelepon, Mas ini udah closing, udah bayaran gitu. Ini fee-mu tak transfer ya gitu. Ya memang nggak banyak ya. Dan saya memang waktu itu nggak pernah memikirkan. Kadang ada yang kalau agen properti kan sudah ada ketentuan tuh. Iya. Karena waktu itu saya niat, loh, ya alhamdulillah, ya Mas wes, saya cuma kirim rekening, akhirnya ditransfer ya memang nggak banyak, tapi menurut saya udah alhamdulillah. Karena apa? Yaitu kadang-kadang rezeki yang tidak kita sangka itu bisa datang dari mana aja. Seperti itu. Makanya kadang-kadang yang Gen Z ini ya itu kendala sekarang ini karena dia itu lebih condong ke kurang bersosialisasi, betul nggak saat ini? Jadi lebih banyak menyendiri, kumpul dengan circle-nya. Jadi circle-nya kumpul ya cuma itu aja. Padahal kalau dia mau itu dia harusnya semakin banyak teman, itu di situ semakin banyak kesempatan. Sebenarnya seperti itu. Makanya khusus untuk Gen Z itu jangan hanya berkecimpung di circle kalian saat ini, tapi perluaslah jaringan-jaringan kalian. Itu untuk apa? Suatu saat ketika kalian itu membutuhkan sesuatu, kalian mesti ada. Mulai dari mungkin kalian pengen kerjaan karena jaringan kalian itu luas, akhirnya apa? Akhirnya menawarkan kalian, yuk ada yang ikut kerja seperti apa. Nah itulah fungsinya jaringan seperti itu. Kadang-kadang ada yang sudah lama kita tidak kontak-kontakan, apalagi sekarang seperti profesi notaris PPAT, tahu-tahu ditelepon, Mas tolong buatin ini, ya nggak seperti itu ya, betul ya? Iya, jadi tahu-tahu ditelepon ada kerjaan, entah itu untuk ngurusin bikin PT, bikin CV atau yayasan, atau mungkin ngurusin jual beli tanah. Itulah yang pentingnya untuk membangun relasi seperti itu. Oke Pak, berarti tadi ada beberapa poin ya Pak yang saya tangkap dari obrolan kita ya sejauh ini. Kalau yang pertama tadi pintu untuk sukses itu macam-macam. Kalau dari yang kita obrolin, pertama tadi menikah itu Pak. Iya. Terus yang kedua networking tadi Pak. Istilahnya kalau dalam bahasa agama mungkin silaturahmi ya. Iya. Silaturahmi lah gitu. Membuka pintu-pintu kesempatan untuk kesuksesan. Nah, itu semua orang bisa lakuin ya Pak ya. Semua orang bisa lakuin dengan usahanya masing-masing. Nah, mungkin untuk mencapai di titiknya Pak, di titik fokus. Kan kalau tadi dari Pak Gondo, Pak Pandu itu mulai membangunnya itu kan dari muda, usia 20 sampai 30 lah gitu Pak. Nah, saya tuh juga pernah dengar motivasi gini Pak, dari Jack Ma. Dia pembisnis dari Cina ya. Pendiri Alibaba. Usia 20 sampai 30 itu silahkan kalian ikut sama orang. Tadi kalau istilah Pak Gondo ikut senior. Nanti kita ambil value-nya, belajar, nggak usah lihat nominal, yang penting kita bisa menciptakan peluang tadi itu Pak. Iya. Terus di usia 30 sampai 40 kita bangun semaksimal mungkin mati-matian untuk usaha kita. Terus di usia 40 ke atas kita fokus sama satu tinggal memanage. Tinggal memanage. Nah itu Pak. Nah ini yang mau saya tanyain Pak. Jadi memanage-nya itu Pak. Mungkin kan tadi kalau dari Pak Gondo ya, itu ada memanage aset-aset tadi Pak. Nah, bukan. Jadi memanage peluang. Iya, maksudnya gini Pak. Di usia 40 kita udah punya fokus. Ya. Satu fokus itu misalnya di profesi utama notaris. Terus kita punya aset-aset entah itu finansial, entah itu kantor, entah itu karyawan, gitu Pak. Itu kan hal yang perlu di manage ya Pak, supaya kita sebagai owner misal gitu Pak, itu tuh nggak pusing gitu Pak, dalam arti secara usia udah tua gitu Pak, udah 40 ya, dalam arti udah nggak sekuat dulu lah Pak, usia 20-30. Nah untuk memanage itu gimana Pak, biar nanti sampai usia 50-60 ini bisa autopilot gitu Pak? Ya itu, ya di manage itu relasinya. Jadi peluang-peluang yang ada itu termasuk salah satu
memanage apa namanya karir kan gitu. Karena ada yang mungkin dia itu apa ya, tipikal orang yang kembali lagi ke pribadi. Ada yang tipikal ya sudah, dengan kondisi seperti ini saya sudah cukup. Nyaman Tapi gitu. ada yang memang memanage dalam artian itu ya tetap berusaha seperti itu. Jadi Ya. terus karena sudah berkecukupan terus udah enggak, karena perjuangan itu ya tetap harus jalan kan gitu. Saya tambahin mungkin memanage yang saya maksud itu, kita kan namanya orang hidup, punya kebutuhan, punya tujuan. Kalau kita punya relasi, ya kan, kita punya aset-aset, tapi kita tidak tahu tujuannya ke depannya itu untuk apa juga. Dan satu lagi yang paling penting, semangat, ya kan. Kalau kita sudah nggak punya semangat, ya itu apa istilahnya, nggak akan ada gunanya relasi, Ya, ya kan. Nah makanya tentunya dalam kata arti memanage itu ya tentunya kita tentu masih punya tujuan mau arah kemana kita. Kalau kita masih mau seneng ya pasti kita kejar tujuan itu, ya kan. Tentunya harus semangat toh. Nah itulah yang maksud saya itu, jangan meninggalkan itu semua. Jadi semuanya itu berkolerasi ya, berhubungan ya, kita harus semua jalani. Kalau kita misalnya nggak punya semangat, nggak punya tujuan, ulah cukuplah sekian lah, ya udah. Akhirnya aset-aset itulah yang tergerus habis, ya betul. ya kan. Bagaimana peluang-peluang misalnya sekarang nih karena saya sudah tidak, saya bukan beralih 100%, mencoba mengurangi lah kegiatan-kegiatan IO itu yang apa sebelum jadi notaris itu. Sekarang saya sudah jadi notaris. Bagaimana saya menciptakan peluang baru? Contohnya ini saya kemarin itu sempat membuat kapling-kapling. Oh, Nah, properti, bidang properti. Tapi memang di negara kita itu di properti itu lagi resesi ya. Ya kan, lagi memang susah banget. Nah, kita harus berpikir lagi. Ini otak ini harus berpikir terus. Tujuannya apa? Kalau kita langsung mau properti itu terus kita mengandalkan properti, terus kita mengandalkan itu laku, ya nggak laku-laku misalnya. Bagaimana properti itu kita jadikan apa? Yaitu value lain. Oh, karena properti tak dol-dol nggak, tak jual-jual nggak laku-laku, saya rubah nih. Saya jadikan guest house sama kos-kosan. Seperti itu. Jadi itulah apa yang memanage peluang itu seperti itu. Mencari peluang berarti. Jadi peluang, jangan putus asa. Terus satu ini kok nggak bisa, terus kita mandek di situ, tidak. Tapi kita harus produktif, berpikir bagaimana caranya apa yang kita ciptakan itu tidak menjadi sesuatu hal yang muspro, ya, nggak ada gunanya, ya kan. Sia-sia, kita ya. bangun nggak laku, akhirnya jadi bangunan yang tidak berguna. Kita sudah bangun, sudah ngabisin uang. Nah, kita ciptakan lagi nih, kita rubah lagi mindset kita. Wes, kita buat kos-kosan, kita buat guest house, kita sewakan. Nah, seperti itulah salah satu yang berarti menghasilkan lah. Bisa dibilang pintar membaca peluang. Dalam artian ketika sudah berusaha, kan orang itu melihat setiap usaha kan tidak menjamin hasil yang bagus, kan gitu. Tapi dengan konsistensi usaha itu pasti akan menimbulkan hasil yang bagus. Jadi kalau kita hanya sekali usaha itu terus, jangan pernah kita itu berkeyakinan pasti sukses. Karena apa? Memang ada yang sukses, tetapi itu mungkin hanya berapa persen. Tetapi kalau kita konsisten di usaha, mungkin usaha 1 belum berhasil, terus kita cari peluang lagi usaha 2, usaha 3. Nah, kita nggak akan tahu ke usaha berapa kita akan sukses. Jadi intinya kita jangan putus asa, harus pintar membaca peluang seperti itu ya Mas Bindo ya. Makanya mungkin di properti itu mungkin banyak bilang oh ini akan perputarannya itu mungkin cepat. Ternyata ada masanya itu properti itu juga ada pasang surutnya kan gitu ya, pasang surutnya. Nah, bagaimana biar yang sudah kita keluarkan itu tetap menciptakan peluang pendapatan. Makanya mungkin langsung oh ini kalau nggak disewakan
dibikin guest house atau mungkin kos-kosan, sehingga value-nya itu tetap ada gitu. Jadi tidak menjadi yang sia-sia gitu. Oke, berarti poin baru lagi nih Pak. Tadi melihat peluang ya Pak ya, memanage peluang-peluang itu poin baru untuk pintu kesuksesan tadi ya Pak ya. Iya. Nah, eh, ini kan lika-likunya panjang ya Pak ya, untuk sampai ke titik Pak Pandu, Pak Gundo sekarang gitu Pak. Nah mungkin momen paling capek itu Pak, momen paling capek di kehidupan Pak Pandu, Pak Gundo gitu. Nah kan semakin kesini kan anak-anak semakin besar ya Pak ya, Ya. kebutuhan semakin banyak gitu. Nah itu kan pasti kebutuhannya bertambah. Apakah usahanya semakin harus ditambah, terus kita malah jadi capek atau gimana itu Pak? Jangan ada kata momen capek. Kalau kata Oke. momen capek, ya itu akhirnya putus asa. Putus asa. Oke. Ya kan dia saya bilang, oh jangan ada kata terbesit lah kita itu, waduh capek. Ya enggak, kalau udah terbesit kata capek, itu udah menurunkan Ya, 50% dari semangat. Oke. Ya kan, ya udah jalanin saja. Orang itu, ya itu tujuan, semangat yang kita bangun itu untuk apa? Ya tujuan yang mau kita peroleh apa? Itu kan istilahnya yang di belakang kayak anak, keluarga itu kan mengikuti saja. Kita itu nahkoda, betul. ya kan nahkoda. Kalau misalnya kita nahkoda itu udah Pesimis gitu ya. pesimis, sudah ada kata capek, itu udah nggak Iya. baik. Makanya saya selalu menekankan kepada anak-anak saya khususnya, jangan pernah bilang tidak bisa kalau kita belum melakukan, ya kan? Itu yang saya lakukan. Udah lakukan aja. Kalau nggak ada namanya kata tidak bisa. Kita tidak bisa tapi orang lain bisa. Kita bisa menciptakan mitra strategis Iya. itu loh. Jadi peluang itu sebetulnya banyak, menciptakan sesuatu hal yang tidak di luar nalar kita itu sebetulnya kalau kita bisa mengolah pemikiran kita, yaitu jangan menyerah lah, jangan putus asa, jangan ada bahasanya saya nggak bisa, saya capek, saya udah, nah itu Iya. hilangkan lah kata-kata itu. Hampir sama. Jadi saya juga punya prinsip gini, ketika orang lain itu bisa, saya juga harus bisa. Seperti itu untuk motivasi. Kemudian jangan pernah kita itu merasa capek. Karena kalau sudah dikit-dikit capek itu secara mindset kita itu menghambat karir kita. Karena apa? Kita akan setiap melakukan sesuatu itu kan berpikir nanti capek, akhirnya nggak berkembang. Tapi kalau kita itu pokoknya kita usaha, kita nggak harus tahan banting ya, kasarannya nggak gampang mengeluh capek, itu hasilnya itu juga akan maksimal di kita gitu. Makanya dulu saya pernah itu waktu jadi staf notaris itu dari pagi ya, saya berangkat itu nanti pulang itu kira-kira maghrib, saya terus lanjut ojek online, mobil beneran. Terus itu tiap hari, nanti dari mulai pulang kantor ya, biasanya saya maghriban dulu di kantor, kemudian nanti 6:30 itu saya on-kan aplikasi. Kemudian dari situ nanti ada yang masuk order kayak gitu. Nah itu biasanya rata-rata pulang itu bisa sampai jam 10 malam, kadang setengah 11 malam. Dan itu saya lulus S2. Itu saya sudah lulus S2 kenotariatan, itu saya masih kerja seperti itu. Dan itu saya juga udah nikah, punya anak kecil, kemudian saya pulang, nanti paling sampai rumah itu anak sudah tidur karena sudah jam 11 malam. Kemudian kerja lagi ya Pak? Nanti tidur, nanti kadang jam 4 sudah bangun lagi. Itu biasanya nanti setelah nunggu sholat subuh, terus masih ada waktu sedikit, saya nyalakan lagi, biasanya itu ada order masuk. Nanti entah nganter, rata-rata karena rumah saya itu bisa dibilang di pinggiran tapi hampir ke tengah kota, itu biasanya rata-rata kalau nggak nganter ke bandara pagi itu ke stasiun. Itu tiap hari seperti itu. Dan dari Senin sampai hari Sabtu itu seperti itu terus. Dan saya tidak pernah mengeluh capek-capek seperti itu. Hanya saja saya punya prinsip, kalau sudah hari Minggu, itu waktunya untuk keluarga. Makanya saya kalau udah Minggu itu biasanya saya off.
family time ya Pak. Ya, Kalau betul. belum punya keluarga, minggu pun kita akan berkarya. Nah, mungkin akan berkarya, betul. Pokoknya kejar terus sampai apa yang kita dapat. Ya, kita cita-citakan itu tercapai seperti ini. Ini menarik Pak. Ini Gen Z harus banget sih menerapkan Iya. pengalaman dari Pak Pandu dan Pak Gondo ini ya, karena teman-teman mungkin yang masih punya satu pekerjaan udah ngerasa capek itu nggak ada apa-apanya ya, Iya. apa-apanya. Jadi teman-teman Gen Z silahkan hilangin mindset capeknya itu, perbanyak income sebanyak-banyak lewat usaha. Nanti nikmati hasilnya di kemudian hari gitu ya Pak ya. Betul. Harus pandai membaca peluang, ya kan, relasi, selalu mencari relasi yang tambah relasi, terus tambah relasi. Gitu. Oke Pak, next Pak, ini kita bahas mungkin lebih spesifik ke finansial ya Pak ya. Karena kan finansial ini nih apa ya, cenderung orang tuh banyak yang bingung, terutama untuk memanage-nya gitu Pak. Apalagi kalau misalnya kita punya usaha sendiri. Nah, mungkin yang pertama Pak untuk finansial ini terkait bagaimana mengelola finansial kita pribadi dengan finansial, misal kita punya usaha. Misal kalau Pak Gondo dan Pak Pandu di ranah profesi notaris, Iya. ini kan harus di manage ya Pak. Nah ini biar nggak bergabung gitu, biar alurnya juga enak gitu. Jadi yang harusnya ini buat kerjaan malah kepake buat keluarga, yang harusnya buat keluarga malah buat pekerjaan, ini kan bercampur. Nah ini dari Pak Gondo, Pak Pandu gimana Pak? Kalau saya ini saya yang saya lakukan terkait dengan finansial yang saya manage. Jadi memang kita harus bisa membedakan finansial apa untuk apa. Jadi kita belajar untuk membagi itu. Jadi kalau sesuatu kita finansial untuk khususnya saya udah berkeluarga, saya memiliki keluarga untuk kebutuhan bulanan. Itu kan harus dikeluarkan. Nah, biasanya saya ada catatan. Jadi setiap bulan itu apa yang saya harus keluarkan. Itu saya harus memang saya pisahkan dari finansial lainnya. Ya contohnya listrik memang itu setiap bulan yang harus kita keluarkan, gaji karyawan. Nah, itu yang harus kita safety. Ya kan? Berarti kalau saya berpikiran finansial saya 1 tahun ke belakang saya harus safety. Gitu. Jadi selama 1 tahun saya bisa memberikan gaji kepada staf-staf saya aman. Saya bisa membayar listrik aman. Pak, sederhana itulah. Ya kan? Jadi itu tidak boleh diganggu gugat. Supaya siklus perputaran finansial di keluarga kita itu aman. Ya, jangan sampai nanti kita telat bayar SPP anak sekolah, kita telat bayar listrik. Nah, itulah yang harus kita belajar untuk memanage keuangan. Sederhana, tapi itu akan sangat berarti sekali bagi yang membutuhkan, khususnya staf-staf kita, ya kan. Nah, jadi harus bisa ya dari awal harus bisa membagi keuangan apa yang memang keperluan. Kalau saya biasanya seperti ini. Saya SPP anak itu saya bayarkan setahun sekali. Jadi dalam setahun saya tidak akan pusing memikirkan membayar SPP anak. Itu salah satu contoh. Setidak-tidaknya punya uang, pasti saya akan mengalokasikan SPP untuk anak saya, untuk bayar-bayar sekolah. Jadi saya sekolah sudah saya biasakan sejak dari dulu. Jadi anak saya setahun itu saya bayarkan di awal. Dan setahun ke belakang saya udah nggak berpikir untuk bayar SPP anak saya lagi. Gitu. Jadi kalau bisa kita memanage itu mungkin kita tinggal mencari untuk kebutuhan bulanan sajalah. Ya insya Allah mungkin kalau untuk makan ya dengan penghasilan sekarang mungkin jadi notaris masih bisa lah. Tapi kita tidak berpikiran untuk bayar SPPU aman lah pokoknya. Ya berarti bisa dibilang ada skala prioritas. Ya. Skala prioritas itu mungkin
untuk apa itu sudah diplot-plotkan ya. Iya. Intinya seperti itu kuncinya. Jadi Ini kalau saya loh ya, intervensi, kalau ya. saya, karena saya membiasakan diri untuk tidak berpikir ini saya mencari ini untuk SPP hari ini, untuk tidak. Jadi apa yang penghasilan salary, apa pemasukan yang saya dapatkan, saya akan mengutamakan terlebih dahulu untuk kepentingan anak. Jadi setiap bulan saya udah enjoy, tinggal saya mencari pemasukan yang memang kita buat ya, istilahnya kita juga tidak mosok siap hari kerja. Oke. Ya kan, ya kita butuh refreshing, mengajak keluarga jalan-jalan. Nah itu juga harus kita pikirkan. Jadi kita sudah punya schedule, dana ini untuk kita jalan-jalan sama anak, dana ini untuk kita mengerjakan pekerjaan yang memang butuh dana awal. Oke. Seperti itu. Oke. Nah ini sekarang kesimpulan nih. Oke. Kesimpulan agar yang menonton ini itu punya semangat untuk bisa sukses. Nah ini bisa menularkan apa kira-kira pesan dari Mas Gondo untuk ya pemirsa? Tentunya bagi teman-teman atau adik-adik yang Gen Z, jangan mudah putus asa, ya kan, terus jangan ada kata menyerah, tetap semangat, pinter membaca peluang, terus satu lagi lah, kalau saya dulu sering, kalau saya sedang pusing dalam arti bagaimana saya harus melakukan itu, sempatkanlah 1-2 hari untuk menyendiri merenung. Saya biasanya itu kalau saya sudah bunek sekali, saya pasti akan bilang sama istri, saya mau ada pekerjaan. Itu ya bahasa lain saya menyendiri. Saya mengolah pikiran saya lagi. Saya mengolah pikiran saya, apa yang saya harus lakukan ke depan. Istilah bertafakur lah, istilahnya, istilah kita. Oke. Kita merefresh diri. Jadi ya tentunya ya harus semangat itu. Tujuannya apa? Kita punya tujuan ya. Ya sesekali kita meluangkan waktu untuk bisa berpikir secara jernih, untuk mengatur langkah-langkah apa ke depan yang harus kita lakukan lagi. Ya tentunya ya jangan meninggalkan itu ya. Semangat sama tanggung jawab juga, khususnya kita sabar. Terus ya tetap semangat lah untuk mencapai tujuan apa cita-cita kita. Jadi sebelum hayat istilahnya sebelum kita waktu habis akhir hayat habis, ya kita tujuan itu harus tetap jalan terus. Oke. Itu semangat ya, jangan putus asa ya, terus berlanjut. Oke. Baik, pas jangan, karena juga sudah azan ya. Nah jadi kita usaha tapi juga harus disertai doa. Iya, monggo di closing Mas Dimas. Iya, makasih banyak Pak Gondo, Pak Pandu, teman-teman yang udah mengikuti. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa mengambil pelajaran, bisa membaca insight-insightnya, kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan teman-teman semua, terutama teman-teman Gen Z ya. Dan juga jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti channel kita, karena kedepannya kita bakal memberikan insight, pengalaman dari banyak narasumber dari berbagai lini, berbagai bidang. Jadi ikutin terus kita, jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe channel Momen Balik. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat siang.